Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada seri yang ke-8 ini insyaallah kita akan mulai membahas kaidah-kaidah secara terperinci dalam bab-bab tertentu. Dan kita akan mulai dengan masalah toharoh ya, masalah kebersihan, terutamanya tentang sunnah-sunnah fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perawatan anggota badan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita melalui anggota-anggota badan kita, yaitu tentang memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, tentang bersiwak, ya, tentang istinsyak alias menghirup air dengan hidung kemudian dikeluarkan lagi. Yang kelima adalah memotong kuku. Yang keenam membersihkan sela-sela dan ruas jari. Yang ketujuh mencabut rambut ketiak. Yang kedelapan mencukur rambut kemaluan. Kesembilan berkumur. Dan kesepuluh istinja. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah. Tentunya tidak semua sunnah-sunnah fitrah ini akan saya bahas satu persatu karena memang tidak semuanya mengandung hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Berikut ini adalah sejumlah kaidah terkait dari sebagian dari sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah tentang potong kuku. Kaidah yang pertama, tidak ada hadis yang valid seputar urutan jari dalam memotong kuku. Ini adalah satu kesimpulan yang kami rumuskan dari sebuah penjelasan panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, dalam kitab beliau yang mensyarah Sahih Bukhari. Saya ulang kaidahnya, tidak ada hadis yang valid seputar urutan jari dalam memotong kuku. Artinya, silahkan saja memotong kuku mulai dari jari manapun. Hanya saja secara umum, memulai dari sebelah kanan itu lebih dianjurkan. Dalam bab toharoh, bab kebersihan, mendahulukan anggota tubuh yang kanan itu sifatnya disunnahkan. Tapi yang kanan apakah ibu jari dulu atau kelingking dulu atau jari tengah dulu, silahkan, bebas. Tidak ada fadilah khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa memulai dengan jari telunjuk atau ibu jari atau yang lainnya itu lebih afdal. Adapun dalil bahwa mendahulukan anggota tubuh yang kanan ini jelas ada hadisnya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW itu senang mendahulukan yang kanan saat bersuci, ya, saat memakai alas kaki, kemudian menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusan penting beliau. Ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah yang kedua masih berkaitan tentang memotong kuku. Tidak ada hadis yang valid seputar anjuran memotong kuku di hari Kamis. Saya ulang, tidak ada hadis yang valid seputar anjuran memotong kuku di hari Kamis. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Maksudnya potong kuku dianjurkan saat dirasa perlu untuk dipotong, tanpa dikhususkan harinya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh membiarkan kuku ini tumbuh selama 40 hari tanpa dipotong. Jadi maksimal seseorang boleh membiarkan kukunya tumbuh itu 40 hari. Nggak boleh lebih dari 40 hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW membatasi seseorang boleh membiarkan rambut kemaluannya dan juga kukunya, rambut ketiaknya maksimal selama 40 hari. Adapun kapan harus dipotong, tidak ada anjuran tertentu, boleh di hari Jumat, boleh di hari-hari yang lain. Kaidah yang ketiga, tidak ada hadis valid yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubur potongan kuku beliau maupun menganjurkan hal tersebut. Ketika seorang sudah memotong kukunya, adakah anjuran untuk mengubur potongan kuku dari Nabi SAW?
Jawabnya tidak ada. Dan apakah beliau mencontohkan? Yakni beliau melakukan hal tersebut? Jawabannya juga tidak ada. Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan hadis yang berisi anjuran agar mengubur potongan kuku. Kemudian beliau mengatakan semua jalur periwayatan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Demikian dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Jadi jelas di sini bahwa semua hadis yang menganjurkan tentang mengubur potongan kuku adalah dhaif. Berikutnya kita beralih kepada sunnah fitrah yang lain, yakni tentang memelihara jenggot, memanjangkan jenggot. Kaidah dalam masalah ini adalah bahwa semua hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong sebagian jenggotnya atau menganjurkan agar memotong sebagian jenggotnya adalah batil. Jadi semua hadis yang berisi anjuran untuk memotong sebagian jenggot, maksudnya hadisnya hadis qauliyah, Nabi menganjurkan hal tersebut, atau hadis fi'liyah, Nabi melakukan hal tersebut, yakni memotong sebagian jenggotnya, maka hadis ini derajatnya batil. Termasuk pujian Rasulullah SAW kepada orang yang memendekkan jenggotnya, atau beliau membiarkan jenggot beliau dipotong oleh orang lain. Ya, semua hadis ini batil, tidak ada satupun yang sahih. Dan ini bisa dicek dalam Mausu'ah Al-Ahadits wal Athar Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ada sebuah ensiklopedi, sebuah kitab yang berpuluh-puluh jilid. Di situ memuat hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' dalam berbagai bab fikih. Bisa dilihat dalam kitab tersebut. Ya, ada sekitar 8 hadis ya. Termasuk pula hadis-hadis yang menyebutkan bahwa tipisnya jenggot atau jambang seseorang merupakan pertanda kebahagiaannya. Sedangkan panjangnya jenggot seseorang menunjukkan kelemahan akalnya. Semuanya adalah hadis palsu. Ini juga disebutkan dalam kitab yang sama, silsilah atau Mausu'ah Al-Ahadits wal Athar Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ada sekitar 3 hadis yang menyebutkan hal tersebut. Nah, yang ada dalam bab ini apa? Yang ada dalam bab ini adalah riwayat dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka memotong atau memendekkan jenggot mereka ketika panjangnya telah melebihi 1 genggam. Jadi, perlu kita bedakan antara perbuatan sahabat Nabi yang tidak dinisbatkan kepada Nabi dengan perbuatan Nabi itu sendiri. Karena apa? Ketika itu yang melakukan sahabat Nabi, maka masih diperselisihkan oleh para ulama apakah dia bisa menjadi hujjah dengan sendirinya, bisa menjadi dalil, ataukah tidak. Lain halnya ketika para sahabat mengatakan bahwa Nabi melakukan hal tersebut, atau menganjurkan, atau memuji pelakunya, atau ada orang dipotong jenggotnya, diketahui oleh Nabi dan Nabi mendiamkan. Ini memiliki status hukum sebagai sunnah, yang tidak boleh kita selisihi. Jadi yang ada dalam bab ini adalah ada sejumlah sahabat yang memangkas jenggot mereka, memendekkan jenggot mereka ketika panjangnya sudah lebih dari 1 genggam. Baik, kaidah yang kedua dalam masalah memelihara jenggot adalah bahwa semua hadis yang menyebutkan bahwa jenggot adalah perhiasan laki-laki, ini derajatnya batil dan palsu. Dalam masalah ini ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada 2 buah athar alias hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, namun ucapannya sahabat. Ada 1 yang disandarkan kepada Nabi dan ada 2 yang disandarkan kepada sahabat. Adapun yang disandarkan kepada Nabi maka diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz malaikatus sama yastaghfiruna lidzawaibin nisa wa lihar rijal. Malaikat-malaikat langit senantiasa memintakan ampunan bagi kucir wanita dan jenggot laki-laki. Yaqulun subhanalladzi zayyana ar-rijala bil liha wan nisaa bidzawaib. Mereka mengatakan, para malaikat ini, maha suci Allah yang menjadikan jenggot sebagai perhiasan laki-laki dan kucir sebagai perhiasan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami
dalam Musnad Al-Firdaus dan dinyatakan maudhu' oleh Ibnu Arraq Al-Kinani, ya, salah seorang ulama ahli hadis yang wafat tahun 963 Hijriah. Beliau menyatakan ini sebagai hadis maudhu' alias palsu dalam kitab beliau Tanzihus Syariah. Demikian juga Jamaluddin Al-Fattani dalam kitab Tadhkiratul Mawdu'at dan juga Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. Ketiga ulama ini sepakat menganggap ini sebagai hadis maudhu' alias hadis palsu. Adapun athar alias apa yang disandarkan kepada sahabat, salah satunya adalah atharnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lafadznya inna yamina malaikatis sama, sumpah yang diucapkan oleh malaikat-malaikat langit itu bunyinya begini, walladzi zayyana ar-rijala bil-liha wan nisaa bil-dhawaib, demi zat yang menjadikan laki-laki indah dengan jenggotnya dan menjadikan wanita indah dengan kucirnya. Itu sumpahnya malaikat-malaikat di langit. Hadis ini juga dikategorikan sebagai hadis yang tidak ada asal usulnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya, Tarikh Dimashq, dan beliau menyatakan hadis ini sangat mungkar jiddan, ya. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ditelusuri nggak ketemu, walaupun dia nggak dinisbatkan kepada Nabi dan dinisbatkan kepada Abu Hurairah, tapi ditelusuri juga tidak jelas dari mana asal usulnya, sangat mungkar kata beliau. Demikian juga kaidah masih dalam bab jenggot ini, kaidah yang ketiga adalah tidak ada hadis valid yang menyebutkan tentang pahala khusus bagi orang yang menyisir jenggotnya. Tidak ada hadis valid di sini meliputi hasan maupun sahih, nggak ada yang menyebutkan tentang pahala khusus bagi orang yang menyisir jenggotnya. Memang Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang memiliki rambut panjang atau memiliki jenggot agar merawat rambutnya atau jenggotnya. Ini jelas. Perintah ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Akan tetapi caranya adalah dan cara merawat rambut ini bisa dengan memperhatikan kebersihannya, mencuci, mengeramasi, atau juga menyisir dan meminyaki. Ini semua masuk dalam makna dari merawat jenggot. Akan tetapi tidak ada pahala khusus yang beliau sebutkan terkait menyisir rambut atau jenggot. Kalau ada hadis yang disandarkan kepada Nabi terkait adanya pahala tertentu bagi yang menyisir jenggotnya, maka kita ketahui bahwasanya itu tidak benar. Contohnya hadis man sarraha lihyatahu wa ra'sahu kulla lailatin ufiya min anwa'il bala wa zida fi umrih. Ini luar biasa ini. Siapa yang menyisir jenggot dan rambutnya setiap malam akan terbebas dari berbagai macam bala dan ditambah umurnya. Ingat kaidah dalam mengenali hadis palsu, sesuatu yang tidak masuk akal. Apa hubungannya menyisir jenggot, menyisir rambut dengan terbebas dari penyakit dan panjang umur? Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi ini merupakan indikator kepalsuan. Ada dua hadis yang menyebut yang maknanya seperti itu ya, yaitu hadisnya Ubay bin Ka'ab dan hadisnya Abu Hurairah, dan keduanya palsu semua. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ad-Darqutni, Ibnul Jauzi, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan lain-lain. Ya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, kitab Talkhisul Mawdu'at Adz-Dzahabi, Lisanul Mizan Ibnu Hajar, dan kitab Tanzihus Syariah. Demikian pula dengan hadis man sarraha lihyatahu hina yusbih kana lahu amanan hatta yumsi. Siapa yang menyisir rambutnya, jenggotnya di pagi hari, dia akan mendapatkan keamanan sampai sore, sampai petang. Li'anna al-lihyah zainun lirrijal wa jamalun lilwajh. Karena lihyah atau jenggot adalah perhiasan laki-laki dan keindahan bagi wajah. Hadis ini juga palsu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa. Adapun berikutnya adalah terkait dengan istinja alias cebok ya. Kaidah dalam bab ini tidak ada hadis valid yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menarik atau mengurut zakarnya 3 kali setelah kencing atau memerintahkan hal tersebut. Ini dijelaskan oleh
sejumlah ulama seperti Imam Abu Ja'far Al-Uqaili yang wafat tahun 322 Hijriah, demikian juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Contohnya adalah hadis yang berbunyi idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Apabila salah seorang dari kalian itu kencing, maka hendaklah dia menarik zakarnya dengan kuat sebanyak 3 kali. Ya mungkin dengan maksud agar memastikan semua air kencing itu keluar dari zakar, tidak ada yang tersisa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ketika ditanya tentang istinja, perlukah seseorang jalan-jalan ke sana kemari atau berdahem-dahem lalu mengusap kemaluannya dengan batu setiap habis jalan ke sana kemari karena merasa ada kencing yang masih keluar? Apakah hal ini dilakukan oleh para salaf ataukah ia bid'ah ataukah hukumnya boleh? Maka beliau menjawab itu semua adalah bid'ah. Tidak diwajibkan maupun dianjurkan menurut para imam panutan kaum muslimin. Menarik zakar dengan kuat-kuat juga tergolong bid'ah menurut pendapat yang benar. Hal ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula mengeluarkan kencing dengan tangan juga termasuk bid'ah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan seputar ini derajatnya dhaif dan tidak ada asal-usulnya. Kencing itu akan keluar dengan sendirinya dan ketika ia selesai, ia akan berhenti dengan sendirinya seperti puting susu yang bila dibiarkan maka susunya tetap di dalam. Namun bila diperah barulah dia keluar. Demikian penjelasan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Jadi inilah hadis-hadis seputar Sunanul Fitrah yang tergolong dhaif dan maudhu'. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.